Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Materi apa yang akan kita bahas? Untuk kali ini kita akan mempelajari KD 3.1 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pernahkah kalian menanam biji yang akhirnya akan tumbuh menjadi suatu tanaman atau pohon? Nah, penasaran kan? Kali ini kita akan belajar bagaimana perubahan biji tersebut menjadi tanaman atau pohon. Tapi sebelum membahas perubahan biji tersebut, kita lihat dulu definisi dari pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel, tetapi ini sifatnya tidak bisa kembali ke bentuk semula atau irreversible dan bersifat juga kuantitatif. Sedangkan perkembangan ini adalah proses menuju kedewasaan dan sifatnya reversibel juga kualitatif. Kalau pada tanaman ini ditandai dengan terbentuknya organ-organ reproduksi. Nah, kenapa biji tersebut bisa berubah menjadi pohon atau tanaman? Ini ada dari mulai slide 6 sampai dengan slide 10 itu memperlihatkan tentang biji dengan bagian-bagiannya dan juga bagian yang akan tumbuh selama proses perkecambahan. Nah, untuk sekarang kita bahas dulu perkecambahan, di mana dalam proses perkecambahan untuk memperjelasnya bisa dilihat di video pembelajaran tentang perkecambahan. Nah, sebetulnya perkecambahan itu adalah perubahan biji menjadi pohon itu akan mengalami tumbuh dan berkembang. Dan kalau dilihat dari awal proses perkecambahan, ini dimana kalau kita menanam biji, kemudian kita akan menyiram biji tersebut. Nah, pada saat itulah air akan diserap oleh biji. Itulah yang disebut dengan imbibisi. Air yang masuk itu akan membuat hormon giberelin yang ada di dalam biji itu aktif. Apa itu hormon giberelin? Hormon giberelin yaitu hormon perkecambahan yang nanti akan mempengaruhi atau mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis. Apa itu enzim hidrolisis? Enzim hidrolisis diantaranya adalah protease, lipase, amilase. Dan enzim-enzim ini akan memecah cadangan makanan yang ada di dalam biji dan akhirnya terbentuklah yang namanya energi. Nah, energi inilah yang akan digunakan sebagai proses perkecambahan. Nah, jadi, paham ya? Untuk perkecambahan diawali dulu dengan biji yang dorman yang masa dormansinya itu akan berakhir, kemudian terjadilah proses imbibisi. Imbibisi akan air yang diserap tersebut akan mengaktifkan giberelin, giberelin akan mengaktifkan hidrolisis, hidrolisis akan memecah zat makanan, cadangan makanan, dan dari situ terbentuklah energi, maka energi itulah yang akan digunakan dalam proses perkecambahan. Jadi pertumbuhan pada tanaman diawali dengan proses perkecambahan. Nah, menurut tipenya itu perkecambahan kalau kita lihat dari gambarannya ini ada tipe yang sifatnya epigeal dengan hipogeal. Coba amati apa perbedaan epigeal dan hipogeal? Nah, betul. Yang harus diamati adalah kondisi dari kotiledonnya. Ada di mana posisi kotiledon selama proses perkecambahan? Epi itu artinya adalah atas, hipo, dan bawah. Jadi kondisi epigeal di mana kotiledonnya itu akan terangkat ke atas, sedangkan yang hipogeal kondisi di mana kotiledonnya akan tetap berada di dalam permukaan tanah. Itulah tipe perkecambahan. Kemudian setelah proses perkecambahan, maka akan tumbuhlah menjadi tanaman. Nah, berdasarkan pada sifat pertumbuhannya,
maka tanaman ada yang disebut dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Apa bedanya? Nah, ini adalah gambar dari bagian titik tumbuh yang ada di akar tanaman. Ketika terjadi proses pertumbuhan primer, maka akar ataupun batang akan mengalami pertumbuhan bertambah tinggi. Coba perhatikan gambar ini. Di sini ada yang namanya jaringan-jaringan yang selalu aktif membelah. Pembahasan ini telah telah dibahas ya, materinya telah dibahas di kelas 11 tentang jaringan meristem. Nah, kalau dilihat dari daerahnya, daerah tumbuhannya, ini ada 3 zona, di mana ada zona pembelahan sel, zona pemanjangan, dan zona pematangan. Apa yang terjadi di zona pembelahan, di mana sel-sel atau jaringan yang ada di daerah ini selalu aktif membelah, karena ini sifatnya adalah jenis jaringan meristem. Nah, setelah bertambah banyak, maka jaringan ini akan terdesak ke atas dan terbentuklah jaringan yang lebih besar ukurannya atau lebih disebut juga dengan zona pemanjangan. Nah, sampailah ke daerah yang ketiga atau zona ketiga, di mana di sini akan terjadi zona pematangan atau daerah diferensiasi, di mana jaringan-jaringan ini akan berubah bentuk menjadi jaringan-jaringan yang dewasa atau permanen, seperti jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan floem, xilem, termasuk jaringan-jaringan hasil modifikasi dari setiap jaringan tersebut. Nah, pertumbuhan primer ini, jadi ingat ya, inilah yang akan menyebabkan terjadinya bertambah tinggi akar atau batang. Sedangkan pertumbuhan yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder. Apa bedanya? Kalau pertumbuhan sekunder ini terbentuk karena, coba perhatikan gambar dari struktur batang tumbuhan dikotil. Ada bagian yang disebut dengan kambium. Nah, bagian inilah yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini menyebabkan apakah batang bertambah tinggi atau bertambah besar? Ya, betul. Ini akan terjadi bertambah besarnya ukuran batang atau akar. Nah, jadi ingat ya bahwa setelah tumbuhan tersebut mengalami perkecambahan, maka tumbuhan akan mengalami proses pertumbuhan, tapi tidak itu saja, akan diikuti dengan proses perkembangan. Apa itu perkembangan? Ini proses di mana ditandai dengan ini kesimpulan dari pertumbuhan dan pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, untuk perkembangan apa tandanya? Untuk perkembangan ditandai dengan proses terbentuknya organ reproduksi seperti bunga dan organ akhirnya terbentuklah organ buah. Ya. Jadi ingat bahwa pertumbuhan diawali dengan proses perkecambahan. Untuk perkecambahan ada langkahnya dulu di mana di situ diakhirinya masa dormansi, terjadi BBC, aktifnya giberellin, aktifnya enzimidolisis, pecahnya cadangan makanan, terbentuk energi, dan terjadilah proses perkecambahan. Setelah perkecambahan akan terbentuk tumbuhan dan tumbuhan akan bertambah ukurannya, itu yang disebut dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, dan diikuti dengan proses perkembangan. Nah, demikian materi ini. Untuk selanjutnya, untuk memperjelas materi ini bisa dilihat video-video pembelajarannya. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan juga membawa kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.